Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Stianingsih dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas filsafat pendidikan Islam mengenai konsep pendidikan Islam dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang pejuang, juga tokoh pendidikan yang mengawali karirnya dengan menjadi wartawan dan penulis. Profil Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta, tepatnya di Kadipaten Pakualaman. Nama lahirnya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat dan nama kecilnya yakni Suwardi. Kemudian, beliau melepas gelar kebangsawanannya dan berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara pada saat mendirikan Taman Siswa, tepatnya pada tahun 1922 saat berusia kurang lebih 40 tahun. Ki Hajar Dewantara merupakan anak dari Gusti Pangeran Haryo Suryaningrat, juga merupakan cucu Pakualam III. Beliau masih memiliki silsilah keturunan Sunan Kalijaga dari jalur ibu. Ibu beliau merupakan buyut dari seorang pahlawan bernama Nyi Ageng Serang yang merupakan keturunan Sunan Kalijaga. Pada tanggal 4 November 1907, ia menikah dengan Raden Ajeng Sutartina dan diresmikan secara adat pada akhir Agustus 1913. Berikut adalah karya-karya dari Ki Hajar Dewantara, yakni buku bagian pertama tentang pendidikan, bagian kedua tentang kebudayaan, bagian ketiga tentang politik dan kemasyarakatan, dan bagian keempat tentang riwayat dan perjuangan hidup Ki Hajar Dewantara. Riwayat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ia mendapat pendidikan di lingkungan Keraton Pakualam dan pendidikan agama di pesantren Kalasan di bawah bimbingan Kiai Sulaiman Zainuddin. Kemudian, dengan status keluarganya, ia berkesempatan sekolah di sekolah dasar Belanda yakni ILS. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke sekolah Dr. Bumiputra Stovia, namun tidak menamatkannya karena ia jadi sakit. Gelar Ki Hajar Dewantara. Setelah merdeka, ia diangkat menjadi Menteri Pengajaran atau Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama, yakni dari tanggal 2 September 1945 sampai 14 November 1945. Kemudian, beliau mendapat gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957 dan menjadi Bapak Pendidikan Nasional. Aktivitas Ki Hajar Dewantara. Saat muda, ia bergabung dengan organisasi Insulin, yakni organisasi politik yang didominasi kaum Indo dan memperjuangkan pemerintahan di Hindia Belanda. Kemudian bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indische Partij atau Partai Hindia. Pada tahun 1908, ia aktif di propaganda Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada tanggal 13 Juli 1913, ia ditangkap dan diasingkan di Pulau Bangka oleh Belanda karena tulisannya yang mengkritik Belanda. Di pengasingan, ia bergabung dengan organisasi para pelajar asal Indonesia, yakni Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia, dan mendirikan kantor berita Indonesia. Pada bulan September tahun 1919, ia kembali dari pengasingan dan bergabung dalam sekolah yang dibina oleh saudaranya. Pada 3 Juli 1922, ia mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa dan mengembangkan konsep mengajarnya. Ki Hajar Dewantara wafat pada 26 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata.
Selanjutnya, konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan hidup dalam pertumbuhan anak-anak. Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat setiap individu agar menjadi manusia yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terdapat 5 asas pendidikan yang ia terapkan di Taman Siswa. Yang pertama, asas kebangsaan. Dalam hal ini, beliau menekankan bahwa Taman Siswa tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan dan tidak berarti untuk membangun permusuhan dengan bangsa lain, tetapi untuk mencapai kebahagiaan hidup seluruh bangsa. Kemudian asas yang kedua yakni asas kebudayaan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kebudayaan sejati muncul dari hidup kebangsaan yang meluas sebagai sifat kemanusiaan. Taman Siswa membawa kebudayaan bangsa pada kemajuan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan selaras dengan kepentingan hidup masyarakat. Asas yang ketiga yakni asas kemanusiaan. Dalam dasar ini, beliau mengatakan bahwa dharma setiap manusia adalah mewujudkan kemanusiaan, yang berarti kemajuan manusia lahir batin yang setinggi-tingginya. Kemajuan dapat dilihat dari kesucian hati dan rasa cinta terhadap seluruh ciptaan Tuhan. Asas yang keempat yakni kemerdekaan. Pendidikan harus memberikan kemerdekaan pada anak-anak, tetapi dengan dibatasi oleh kodrat alam yang nyata dan menuju kebahagiaan hidup. Kemerdekaan bagi Taman Siswa berarti hak dan kewajiban untuk mengurus diri sendiri dan memperhatikan ketertiban dan kedamaian masyarakat. Yang terakhir yakni asas kodrat alam. Kodrat alam menunjukkan adanya kekuatan pada diri manusia sebagai bekal hidupnya. Kekuatan itulah yang diperlukan untuk memelihara dan memajukan hidup manusia. Selanjutnya ada tujuan pendidikan yang disebut Tri Rahayu. Di antaranya yang pertama, Hame Mayu Hayuning Sariro atau menjaga dan memelihara diri sendiri, dan Hame Mayu Hayuning Bangsa yang berarti menjaga dan memelihara bangsa, dan Hame Mayu Hayuning Bawono yang berarti menjaga dan memelihara alam. Tujuan pendidikan yang paling utama adalah harus bisa menjaga dan memelihara diri sendiri, sehingga kemudian dapat menjaga dan memelihara bangsa dan alam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam kehidupan. Triloka atau dasar kerja pendidik yang sering kita dengar yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo yakni di depan, seorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh yang baik. Pendidik harus memiliki sikap atau perilaku yang patut dicontoh oleh pengikutnya. Lalu ing madya mangun karso, yakni di tengah, pendidik dituntut untuk menciptakan prakarsa atau ide. Pendidik harus dapat membangkitkan niat untuk terus maju dan berinovasi. Tutwuri handayani, yakni dari belakang, pendidik harus bisa memberi pengarahan atau dorongan semangat bagi pengikutnya. Trimong atau sistem pendidikan yang biasa kita kenal dengan sistem Among. Yang pertama yakni momong atau merawat dengan penuh kasih sayang dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik. Selanjutnya ada among yang berarti memberi contoh tanpa harus memaksa. Dan yang terakhir ada ngemong, yakni mengamati, merawat dan menjaga agar anak tumbuh dan berkembang supaya potensinya tidak mati dan tersesat. Sistem Among ini berdasarkan pada 2 asas, yakni kodrat alam dan kemerdekaan. Anak-anak harus diberikan kebebasan dan kemerdekaan yang tetap dibatasi dengan kodrat alamnya. Sistem ini mengutamakan mendidik manusia untuk dapat berdiri sendiri dalam merasa, berpikir, dan bertindak. Kemudian guru melatih muridnya untuk mencari sendiri pengetahuan sesuai kebutuhan lahir, batin, dan memanfaatkannya. Tri Pusat atau aktivitas pendidikan.
Yang pertama ada keluarga yang berkewajiban mendidik budi pekerti dan perilaku sosial. Lalu yang kedua ada perguruan atau sekolah sebagai tempat mencari dan memberikan ilmu pengetahuan di samping kecerdasan intelektual. Dan yang ketiga dalam pergerakan pemuda atau pergaulan. Lingkungan ini menjadi wilayah merdekanya para pemuda untuk melakukan penguasaan diri yang diperlukan dalam membentuk karakter. Dapat disimpulkan bahwa keluarga menjadi pendidikan dasar, perguruan menjadi pendidikan resmi, dan pergerakan pemuda untuk menerapkan apa yang diajarkan di keluarga dan di perguruan. Tringa, yakni ngerti, ngeroso, dan ngelakoni. Ngerti yaitu pemahaman tentang baik dan buruk. Sekarang kita mengenalnya dengan kemampuan kognitif. Lalu yang kedua ada ngeroso atau kemampuan afektif, yakni penghayatan terhadap pengetahuan yang diperoleh. Di sini peserta didik dapat membedakan antara baik dan buruk. Lalu yang ketiga ada ngelakoni atau kemampuan psikomotorik, yakni bertindak dengan mempertimbangkan resiko dan bertanggung jawab. Trino, nonton, niteni, dan niroke. Nonton seperti melihat, belajar, dan mencermati yang disebut dengan level pembacaan. Lalu niteni, yakni mengingat-ingat atau belajar dari pengalaman yang disebut dengan level analisis. Lalu niroke atau menirukan, dijalankan yang disebut dengan level praksis. Tingkatan dalam proses belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Taman Indria dan Taman Anak-anak. Di sini peserta didik dibimbing untuk mengerti kebaikan dan keburukan. Lalu di Taman Muda, peserta didik diajarkan perilaku dengan pembiasaan. Di Taman Dewasa, peserta didik dibimbing untuk mengetahui dan mengukur tindakan yang dilakukan. Lalu di Taman Madya dan Taman Guru, peserta didik dibimbing untuk memahami, menyadari, dan mempertanggungjawabkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.